Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Ahmad Rizal, program studi ekonomi syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah perbankan ekonomi syariah, yang dimana dosen pengampunya itu Bapak Baso Akib Eskom MK. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu analisis kredit. Analisis kredit ialah penilaian tentang perusahaan maupun seseorang yang mengajukan pinjaman kepada pihak bank. Lantas tentunya orang yang melakukan pekerjaan analisis kredit ini bukan serta-merta langsung memberikan pinjaman kepada pihak kreditur. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak debitur. Tentunya orang yang bekerja sebagai analisis kredit itu harus mempunyai dasar-dasar mengenai layaknya tidak atau seseorang dapat diberikan pinjaman oleh pihak bank yang diajukan oleh debitur. Yang pertama ialah likuiditas atau modal kerja yang dimiliki oleh pihak debitur. Rasio likuiditas bertujuan untuk mengetahui kemampuan ataupun kemampuan perusahaan yang dimiliki oleh pihak debitur, agar nantinya pihak dari debitur itu bisa diberikan pinjaman sesuai dengan pendapatan yang dimiliki dari usaha si debitur. Seperti itu. Adapun persiapan dan aspek penilaian bagi pihak bank ke debitur agar pinjaman dari debitur itu dapat disetujui oleh pihak bank. Salah satu prosedur agar pinjaman kreditur dapat cair dari pihak bank itu, yang pertama ialah pihak bank melihat pendapatan ataupun gaji dari debitur ini. Kalau dia memiliki gaji yang memang cukup, itu sekiranya dapat diberikan pinjaman oleh pihak bank. Mengapa analisis kredit itu sangat penting bagi bank? Dikarenakan ketika banyaknya debitur yang ingin melakukan kredit terhadap bank, maka itu bank semakin maju. Beda bahasanya itu. Mengapa analisis kredit itu sangat penting bagi bank? Sebagian besar pendapatan bank itu berasal dari kredit dari debitur. Ketika kredit lancar ataupun kredit banyaknya debitur yang melakukan kredit ke pihak bank itu, maka kinerja bank itu bagus. Sebaliknya, ketika kreditnya tidak lancar, maka kinerja dari bank tersebut itu tidak bagus, bahkan sampai dilikuiditas oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Banyak metode analisis kredit yang dapat kita pahami, namun di sini terkhusus saya akan membahas mengenai metode analisa basis flow. Mengapa harus analisa tersebut? Karena debitur membayar pinjamannya pasti menggunakan kas, bukan berasal dari modal ataupun laba. Banyak pihak bank itu hanya menggunakan dari laba rugi, tetapi dalam metode cash flow ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu laba rugi awal yang kita buat neraca awalnya. Lalu selanjutnya kita analisis dalam sebuah cash flow sehingga menghasilkan laba rugi akhir dan neraca akhir. Lalu setelah itu kita buat proposal kreditnya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya mengenai
analisis kredit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.